Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal PTS yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin, supaya kalian bisa lebih memahami materi-materi yang sudah disampaikan selama setengah semester yang lalu. Sebelumnya kita lihat dulu bahwa untuk IPA ini kebetulan semua sudah mengikuti, tidak ada yang tertinggal. Nilai terendah untuk 9E, 9F sama 15. Jadi kalau 20 soal itu nilainya 15 itu berarti hanya betul 3. Sedangkan kelas lain ada yang hanya betul 1 dari 20 soal. Ini tidak perlu dicontoh ya, jadi kalian harus belajar lebih giat supaya nilai minimalnya, terutama yang merasa nilai minimalnya 3 atau nilai yang dapat 3 itu harus belajar lebih giat. Untuk nilainya nanti dapat kamu lihat setelah pembagian rapot penilaian tengah semester. Kemudian untuk nilai tertinggi adalah 90 kelas 9E dan F. Masih ada yang lebih baik yaitu di 9G 95, tapi tidak apa-apa. Kemudian untuk nilai rata-rata kelas 9EF itu 70-71. Ini sudah sangat bagus sekali nilai rata-ratanya. Jadi nilai rata-rata semua siswa ini kalau di rata-rata sudah di atas 70. Sedangkan kelas lain itu paling tinggi hanya 61. Ini harus dipertahankan. Baiklah, sekarang kita bahas untuk soal-soalnya. Jadi untuk soalnya untuk PTS 1 kelas 9 IPA. Langsung kita menuju ke soalnya. Mulai dari yang pertama. Perhatikan data berikut ini. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, kromosom memadat, menebal, gelondong pembelahan terbentuk, kromatid berpasangan membentuk kromosom. Pembelahan mitosis di atas terjadi pada tahap titik-titik. Ini kalau kalian perhatikan di buku paket atau catatan keterangan saya sebelumnya, ini adalah tahapan profase. Jadi yang paling kelihatan adalah kromosom memadat dan menebal. Ini adalah tahap profase. Kemudian hasil akhir dari proses oogenesis adalah titik-titik. Jadi oogenesis ini adalah pembentukan sel telur pada wanita. Pada wanita itu pembelahan mitosis, meiosis itu menghasilkan 4 sel, tetapi yang 4 itu hanya satu spermatosit, satu ootit, dan yang 3 adalah badan polar. Jadi pada wanita untuk sel telur yang bisa dibuahi hanya ada 1, yang lainnya berupa badan polar. Lanjut soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan saluran reproduksi pria secara urut adalah. Jadi kalau saluran secara urut ini semuanya dimulai dari testis, maka setelah testis itu pasti epididymis adalah tempat untuk pematangan sperma. Jadi jawabannya yang atas sendiri atau yang bawah sendiri, yang tengah tidak usah diperhatikan. Setelah matang maka akan diteruskan melalui saluran panjang yang namanya vas deferens ya. Jadi salurannya vas deferens. Kalau ini uretra itu adalah saluran kencing atau saluran untuk yang keluar yang terakhir. Jadi jawaban yang paling tepat yang atas. Kita lanjutkan. Selain menghasilkan sperma, testis juga berfungsi menghasilkan hormon. Nah, hormon yang dihasilkan ini dapat dilihat dari namanya testis, maka hormonnya adalah testosteron. Kita lanjut pada gambar organ reproduksi pada wanita.
tempat terjadinya fertilisasi atau penggabungan sel ditunjukkan oleh nomor. Jadi ini tempat terjadinya ovulasi atau pembuahan. Kemudian setelah sel telur keluar nanti akan berada di sini menunggu datangnya sel sperma. Ini namanya tempat fertilisasi atau pembuahan. Jadi jawaban yang tepat nomor 2. Kita lanjut. Perhatikan skema spermatogenesis berikut ini. Jadi pembentukan sel sperma. Dari spermatogonium nanti akan melakukan pembelahan 2 kali. Maka hasil akhirnya adalah 4 sel sperma. Yang ditanyakan adalah X dan Y. Nah, X dan Y ini karena ini adalah sel sperma, maka tentunya jawaban yang spermatosit, bukan oosit, karena oosit ini adalah sel telur ini pada wanita. Jadi yang X yang atas ini adalah yang primer, yang bawah yang sekunder. Jadi jawabnya. Lanjut, jika sel telur pada uterus tidak dibuahi, maka akan terjadi atau wanita akan mengalami menstruasi atau datang bulan. Kita lanjut, jelas ya kalau ini tidak perlu dijelaskan lagi. Gejala rasa sakit dan keluar nanah pada saat buang air seni pada laki-laki serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita merupakan tanda penyakit yang disebut kencing nanah. Ya, jadi jawabnya kencing nanah atau sifilis. Lanjut, perhatikan data ciri perkembangbiakan tumbuhan berikut. Terjadi secara kawin, sifat keturunan gabungan kedua induk, menghasilkan keturunan tanpa proses fertilisasi, sifat keturunan sama dengan induk, mengalami fertilisasi akan terbentuk embrio yang tersimpan di dalam biji. Ciri perkembangbiakan secara seksual atau generatif adalah, jadi kalau generatif itu pasti ada peleburan sel kelamin, nomor 1 betul. Sifat keturunan gabungan kedua induk, nomor 2 betul. Menghasilkan keturunan tanpa proses fertilisasi, nomor 3 salah. Jadi kalau ada nomor 3 itu pasti salah. Nomor 4, sifat keturunan sama dengan induk. Jadi samanya itu adalah dari induk, baik induk jantan atau betinanya. Kemudian mengalami fertilisasi, terbentuk embrio yang tersimpan dalam biji. Jadi mengalami fertilisasi ini betul, jadi nomor 5 juga betul. Jadi yang tepat nomor 1, 2, kemudian 4, 5. 1, 2, 5. Jadi 4-nya betul, tapi tidak ada yang cocok. Jadi jawabnya yang ini. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan ciri bunga berikut. Ukurannya besar, tidak berbau, menghasilkan nektar yang banyak, mahkota berbentuk trompet. Dari ciri bunga di atas, merupakan jenis tanaman yang proses penyerbukannya dibantu oleh titik-titik. Jadi kalau dilihat yang paling mencolok adalah ukuran. Ukuran yang besar ini kalau angin serangga tidak butuh yang besar. Ya, tapi yang paling tepat di sini untuk ukuran bunga yang besar ini adalah burung atau ortinogami. Selanjutnya, gambar berikut menunjukkan tanaman buncis tahap pertumbuhan yang berbeda. Urutan pertumbuhan yang benar. Nah, ini paling gampang. Ini adalah bijinya. Kemudian biji keluar akar, setelah akar nanti keluar dari tanah, kemudian tumbuh daun. Jadi 2, 1, 4, 3. Jenis hewan di bawah ini yang perkembangbiakannya sama dengan pisang. Jadi hewan tetapi seperti pisang pertumbuhannya atau perkembangbiakannya. Nah, perkembangbiakan pisang adalah dengan tunas. Jadi pada bagian bonggol bawahnya keluar tunasnya. Nah,
hewan yang seperti itu hanya ada pada hidra. Maka jawabannya hidra. Berikut ini adalah hewan yang melakukan fertilisasi eksternal. Eksternal itu berarti antara sel telur dan sel sperma itu bertemu di luar tubuh. Dan ini hanya terjadi pada hewan-hewan air. Ya, jadi hewan-hewan air itu adalah ikan. Jadi ini kalau tidak ada kecualinya, jawabnya adalah ikan. Tapi karena ada kecuali, maka kura-kura, kambing maupun sapi ini jawabannya benar. Jadi kalau kalian menjawab 3 ini maka benar, tapi kalau menjawab ikan maka jawaban kalian salah. Selanjutnya tahapan metamorfosis pada kata yang benar. Jadi tahapan paling awal tentu adalah telur. Jadi jawabannya yang paling depan telur. Yang 2 ini jelas bukan jawaban yang benar. Nah, setelah telur maka berubah menjadi kecebong. Jadi kecebong itu hanya punya ekor. Setelah kecebong, kemudian kecebong akan keluar kakinya, tapi masih ada ekornya, namanya berudu. Kemudian ekornya semakin menghilang menjadi bentuk katak, tetapi masih sangat muda, dan akhirnya menjadi katak dewasa. Jawabannya yang ini. Selanjutnya, anak ayam tumbuh di dalam telur selama 21 hari sebelum menetas. Cadangan makanan anak ayam sebelum menetas adalah ya yang ada di dalam telur itu, yaitu kuning telur dan putih telur. Karena tidak mungkin dia makan dari luar telur. Berikut ini pernyataan yang benar tentang gen. Jadi gen ini adalah penentu sifat yang diwariskan kepada keturunannya. Ya, jadi gen itu adalah penentu sifat yang diturunkan. Selanjutnya, sifat paling mencolok yang diturunkan oleh induk, yang mencolok atau yang dominan. Maka jawabnya dominan. Kemudian mangga manis berbuah besar memiliki genotip M besar, B besar, B kecil. Ini adalah gennya. Kemudian gametnya, maka kita ambil M dan B. Karena M-nya besar semua, maka cukup diwakili oleh M besar saja. B-nya ada besar, ada kecil, berarti M besar, B besar, dan M besar, B kecil. Jawabnya yang ini. Berikutnya, sifat warna ungu dan buahnya manis merupakan contoh. Sifat yang dapat dilihat, dapat dirasakan, dapat didengarkan, atau yang tampak itu disebut dengan sifat fenotip. Kalau yang tidak tampak itu genotip. Jadi misalnya seperti M besar, B besar, B kecil, ini namanya genotip. Tapi kalau warna, rasa, bentuk, ukuran itu termasuk fenotip. Yang terakhir, persilangan dua individu yang bersifat intermediate antara warna merah dan putih akan menghasilkan F2 dengan warna titik-titik. Jadi persilangan itu dibagi menjadi 3, yaitu dominan. Dominan itu berarti yang mempunyai sifat dominan itu yang akan tampak pada keturunannya. Kemudian kalau resesif itu tidak akan tampak pada keturunannya. Sementara kalau sama kuatnya, maka akan terjadi gabungan. Jadi misalnya merah dan putih, maka gabungan merah dan putih itu adalah merah muda. Jadi kalau ada dua individu yang bersifat intermediate, merah ini kuat, putih juga kuat, maka jadinya merah, merah muda, dan putih. Nah, jadi itu untuk jawaban tes tengah semester yang telah kalian
lakukan minggu yang lalu. Kamu ingat-ingat mungkin mana saja yang betul, mana yang salah, dan semoga pada ulangan-ulangan berikutnya kalian bisa berhati-hati, bisa menjawab dengan benar. Demikian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk menuliskan komentar nama kelas, nomor absen di bawah. Dan untuk kali ini tidak ada latihan soal. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.